Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم Nabi Al-Karim. Tuan-tuan, Bapak Ibu, sahabat sahiba, ikhwan akhwat, saudara-saudari, pemirsa sekalian yang budiman, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mengungkapkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT sebagaimana yang selayaknya. Karena sesungguhnya kita tidak mampu menghitung-hitung pujian dan sanjungan kepadanya. Dia menyanjung untuk dirinya. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada hikmat yang ke-29. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah, bimbingan. Bahkan mencurahkan ilmu, mencurahkan hidayah, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Sehingga dengan demikian semakin hari, semakin meningkat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita sampai kepada hikmat yang ke-29. Dengan mana kita sharing dari syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang temanya adalah permintaan dan kedudukan. Sebagaimana diungkapkan dalam kalam hikmatnya oleh Syekh Ibnu Athaillah, talabuka minhu ittihamu lahu, wa talabuka lahu ghaibatun anhu minka, wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu, wa talabuka min ghairihi li wujudi ba'dika anhu. Yang artinya, permintaanmu darinya menunjukkan kurang percayamu kepadanya. Permintaanmu kepadanya agar dia mendekatkan dirimu menunjukkan kamu tidak melihat. Permintaanmu kepada lainnya menunjukkan tidak kurangnya rasa malu terhadapnya. Permintaanmu dari lainnya menunjukkan jauhnya kamu darinya. Bapak Ibu hadirin, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, akhwat, para sahabat sahibat, pemirsa yang budiman. Hikmat ke-29 ini adalah seperti alat untuk menilai diri sendiri. Kadang-kala sebagian di antara kita terkilan atau terkejut dengan ungkapan yang sedemikian. Tetapi kalau kita melihat jauh ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, akan terungkap bahwa sesungguhnya bagi mereka yang batinnya, yang hatinya dipenuhi dengan rasa kecintaan kepada Allah, mengenal dengan sifat-sifat Allah SWT yang maha agung dan sempurna, maka dengan demikian akan kita akan bisa menangkapnya. Perhatikan kecenderungan kita di dalam melakukan permintaan. Jika kita cenderung meminta dari lainnya, kita ajukan permintaan kepada sesama makhluk. Itu tanda hati kita berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati kita seolah-olah makhluk memiliki kemampuan penentu, sehingga hati kita tidak dapat melihat pada kekuasaan Tuhan. Cermin hati kita dibalut oleh awan gelap yang mengandung gambar-gambar benda Allah, tuntutan syahwat, permainan hawa nafsu yang melalaikan, dan tumbukan dosa yang tidak dibersihkan dengan taubat. Hati yang mengalami keadaan begini dinamakan nafsu amarah. Amarat, yang disebut dengan nafsul amarah bisu, yaitu jiwa yang senantiasa diperintah oleh keburukan-keburukan. Amarah bukan saja menyerang orang jahil, orang alim, dan juga ahli ibadah.
bisa menerima serangannya dan mungkin kalah kepadanya. Agar orang alim tidak terperdaya oleh ilmunya dan ahli ibadah tidak terperdaya oleh amalnya. Perhatikan tempat jatuhnya permintaan. Jika warna-warni keduniaan seperti harta, pangkat, dan kemuliaan yang menjadi tuntutannya dan kesungguhan usaha serta ikhtiarnya ditujukan semata-mata kepada manusia dan alat untuk mendapatkan keperluannya itu, maka itu menjadi tanda bahwa hatinya berpaling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaikilah wajah hati agar ia tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila wajah hati menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dapatlah mata hati melihat Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang berkuasa. Sementara makhluk hanyalah wadah tempat lahiriah dari pengaruh, perbuatan, dan kekuasaan. Sedangkan golongan kedua meminta kepada lainnya, yaitu walaupun dia memohon kepada Allah SWT, tetapi yang dipinta adalah sesuatu selain Allah SWT. Dia mungkin meminta agar Allah SWT memberi karunia kepadanya harta, pangkat, dan kemuliaan di sisi makhluk. Permintaannya sama seperti golongan yang pertama, cuma dia meminta kepada Allah SWT, tidak kepada makhluk. Orang dari golongan ini yang lebih baik sedikit ialah memohon kepada Allah agar diberi karunia faedah-faedah akhirat seperti pahala, surga, dan juga keberkahan. Permintaan yang berupa faedah duniawi dan ukhrawi menunjukkan sikap kurang malunya seseorang hamba itu terhadap Allah SWT. Orang yang seperti ini hanya melihat kepada nikmat, tetapi tidak mau mengenal pemberi nikmat. Perhatikan kepada diri kita. Apakah kita asyik merengek meminta ini dan itu dari Allah SWT? Jika sifat demikian ada pada diri kita, itu tandanya hati kita masih keras dan perlu dilembutkan dengan zikrullah dan amal ibadah agar lahiriah sifat malu terhadap Allah SWT yang maha lembut dan maha sopan santun itu, maha halus itu boleh muncul. Ada juga orang yang membuat permintaan kepadanya itu meminta agar dia didekatkan kepadanya. Dia merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mata hatinya tertutup. Tidak dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya dari ulat lehernya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamanya walaupun di mana saja dia berada. Bukankah kita masih teringat belum lama lagi, ma'asyiral muslimin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah SWT berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Al-ayat. Yang artinya, ketika ada seorang hamba bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad, katakanlah sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, sesungguhnya aku mengabulkan doa-doa ketika mereka berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin. Bahkan di dalam ayat lain, aqrabu min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher. Oleh karena itu bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat leher? Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama walaupun di mana saja kita berada, tidak dapat diuraikan. Ia bukanlah penglihatan mata secara lahiriah, tetapi penglihatan rasa atau mata batin. Perhatikanlah seandainya kita cenderung meminta agar didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya mata hati kita masih kelabu. Maka sucikan hati dengan salat, berzikir, dan ibadah-ibadah lain. Sedangkan golongan yang keempat adalah yang mengajukan permintaan darinya. Orang ini mengakui bahwa Allah SWT sajalah yang memiliki segala-galanya. Hanya Allah SWT yang berhak memberi apa saja miliknya. Permintaan seperti ini menunjukkan kurang percaya kepada Allah Ar-Rahman yang maha pemurah dan Al-Karim yang maha memberi tanpa diminta. Bukankah ketika kita di dalam kandungan ibu kita belum pandai meminta, tapi Allah sudah memberikan kepada kita sebaik-baik pendirian dengan sempurna. Sehingga ketika dilahirkan, kita pun juga lahir dalam keadaan sempurna. Allah SWT yang telah memberi ketika kita belum mengerti bagaimana cara meminta. Dia jugalah Tuhan kita yang sekarang ini. Dan sifat pemurahnya yang sekarang ini seperti mana yang dulu ketika kita masih berada di kandungan. Adalah Allah yang sama. Ketika kita belum pandai meminta, kita mempercayainya sepenuh hati. Mengapa bila kita sudah pandai meminta, kita menjadi ragu-ragu terhadap kemurahan? Perhatikanlah. Jika kita masih meminta-minta, itu tandanya belum bulat penyerahan diri kita kepadanya.
Penting bagi orang yang melatihkan diri untuk dipersiapkan menemui Tuhan, membulatkan penyerahan kepadanya tanpa keraguan sedikit pun bahwa semua karunia, semua urusan diatur dan juga ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan hikmah yang ke-28 ini, telah diuraikan keadaan orang yang telah memperoleh hal yang berhubungan dengan kiblat. Kesempurnaan mengalami hakikat bukanlah akhir pencapaian. Seseorang haruslah mencapai makom keteguhan hati, yaitu istiqamah, sebelum mencapai makom kewalian. Pada makom kewalian seorang hamba dikaruniakan penjagaan dan perlindungan olehnya. Orang yang belum sampai kepada keteguhan hati tidak lepas dari mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya bukan lagi berbentuk duniawi ataupun ukhrawi, tetapi yang dimintanya adalah keteguhan hati, penjagaan dan perlindungannya, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka as-sadad fa anta ta'ni bidzalika hidayat at-tariq wa Allahumma inni as'aluka al-huda wa anta ta'ni bidzalika hidayat at-tariq wa inni as'aluka as-sadada wa anta ta'ni bidzalika tasdidaka sahm. Yang artinya, ya Allah, hamba mohon kepada Engkau al-huda, yaitu petunjuk, dan Engkau ya Ali memahami yang dimaksud dengan petunjuk itu adalah hidayatut tariq, yaitu petunjuk jalan Islam, petunjuk jalan kebenaran. Dan ya Allah, hamba memohon kepada Engkau istiqamah, dan Engkau wahai Ali, yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah tasdidaka sahmi, yaitu seperti mana lurusnya anak-anak panah. Ma'asyiral muslimin. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada saudaranya, sekaligus sahabatnya, sekaligus menantunya, yang dikasihinya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Permintaan orang yang berada pada tahapan ini menunjukkan dia belum bebas sepenuhnya dari sifat kemanusiaan, yaitu dia belum mencapai fana hakiki. Tetapi orang yang meminta kepada penyerahan kepada Allah SWT tadi, yang dimaksud memohon kepada keseluruhannya, mengembalikan seluruhnya sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib maupun juga para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Maka orang-orang yang seperti itulah yang sampai kepada derajat yang tinggi. Sedangkan yang masih meminta dalam konteks bersifat material, apakah itu benda-benda ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk surga dan sebagainya, maka orang yang berada dalam keadaan ini haruslah berhati-hati dengan pencapaiannya. Jangan terberdaya dengan perolehan ma'rifat, karena ma'rifat itu juga merupakan ujian. Kadangkala orang sudah merasa bahwasanya dia sudah mengenali Allah, sehingga dengan demikian dia merasa tidak lagi memerlukan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau memperbanyak membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ma'asyiral muslimin. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah, engkau senantiasa memperbanyak meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan taat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, pemirsa yang budiman, ketahuilah jika seseorang mendatangi Allah SWT berbekal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan perhitungan. Jika amalnya dihisab dengan teliti, niscaya tidak ada satupun yang layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena amal itu dilakukan oleh hamba yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah ahadu minkum bi'amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang di antara kalian dengan amal-amal perbuatannya. Maka para sahabat terkejut dan kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah amal Tuhan demikian wahai Rasulullah? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab yang artinya, wala ana, tidaklah aku juga, illa ayaghammadani Allahu birahmati minhu, kecuali amal itu
mendapatkan karunia dan juga rahmat daripada Allah SWT terhadapnya. Dan Allah adalah pemberi rahmat dan keberkahan kepada aku, kepada baginda Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis itu, memberikan kepada kita, kalau amal seseorang itu dihisab dengan teliti oleh Allah, tidak terlepas, kecuali amal itu diberi anugerah oleh Allah dan kasih sayang limpahan karunia serta ridhanya. Maka jika dia mendatanginya dengan ilmu pengetahuan, Allah akan menyambutnya dengan tuntutan. Ilmunya tidak mampu menyatakan kebenaran yang hakiki karena ilmu manusia terbatas. Kebenaran hakiki hanya ada di sisi Allah SWT. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hakiki hanya di sisi Allah SWT, datang daripada Allah dan juga ada di sisi Allah SWT. Maka oleh karena itu janganlah kalian menjadi salah seorang yang memiliki keraguan-raguan tentangnya. Demikian juga ketika seseorang itu mendatangi dengan ma'rifat, Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan hujah. Dia tidak akan dapat memperkenalkan Allah SWT karena makrifat yang datang dari diri manusia juga memiliki keterbatasan. Makrifat menurut kapasitas yang ada di dalam dirinya. Sedangkan sehakikat-hakikat makrifat adalah Allah Subhanahu wa taala berkenan memperkenalkan diri kepada kita dan Allah anugerahkan kesiapan kita untuk mampu dan layak mengenalinya. Oleh karena itu, ma'asyallah muslimin rahimakumullah, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari, ikhwan akhwat, sahabat sahibah, para pemirsa budiman, singkirkan tuntutan dan pilihan agar Allah SWT tidak membuat tuntutan kepada kita. Lepaskan ilmu kita, lepaskan amal kita, lepaskan ma'rifat kita, lepaskan sifat-sifat kemanusiaan kita. Kita juga harus melepaskan nama dan segala-galanya agar kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dengan seorang diri tanpa sembarang apapun kecuali bekal-bekal sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mau mencapai keadaan ini, ikhlaskanlah hati untuk semua amal perbuatan kita. Perbaiki niat dan bersabar tanpa mengeluh atau membuat tuntutan kepada Allah. Kemudian naik kepada ridha dengan hukum-hukumnya. Insya Allah kita akan menemuinya, yaitu pertemuan ubudiyah dengan rububiyah. Ubudiyah kita mengabdi kepada Allah SWT. Rububiyah Allah SWT akan memberikan kepada kita berbagai anugerahnya. Sebagaimana yang selalu kita lantunkan dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah. Ubudiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah, dan hanya kepadamu sajalah kami meminta perlindungan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tuan-tuan puan-puan, sahabat sahabat, para pemirsa budiman. Suasana yang disebutkan di atas telah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan sabdanya sebagaimana yang dimaksud. Tidak ada amal perbuatan anak Adam yang melepaskan dirinya dari azab Allah SWT melebihi amalan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga Ibnu Majah. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana yang maksud. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa menghabiskan waktunya berzikir kepadaku tanpa meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya yang lebih utama daripada apa yang aku berikan kepada mereka yang meminta. Zikir yang sesungguhnya adalah penyerahan secara menyeluruh kepada Allah SWT dalam segala hal perbuatan dalam agama kita, baik mengenai dunia maupun akhirat. Salatnya, ibadahnya, hidupnya, sampai kepada matinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia melaksanakan salat dan beribadah serta melakukan segala perbuatan dan pekerjaan karena mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT. Seandainya Allah SWT tidak menjadikan surga dan neraka, tidak mengadakan dosa dan pahala, maka salatnya, ibadahnya, pekerjaannya, dan perbuatannya juga tetap sama. Karena yang dituju adanya Allah SWT. Itulah makna sebagaimana yang disebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masyaallah muslimin. Mutu kerja atau kinerja kita di mana kita menerima upah dan kerja di mana dia tidak menerima upah adalah sama. Jadi bekerja kita menerima upah atau bekerja kita tidak menerima upah.
bekerja kita, berbuat kita karena adanya pahala, atau tidak karena pahala, semuanya adalah sama, karena yang dituju bukan untuk mendapatkan semata pahala, tapi yang dituju adalah mendapatkan ridha Allah SWT. Hatinya tidak cenderung untuk memperhatikan upah, karena apa saja yang dia lakukan adalah karena Allah SWT. Allah SWT maha tahu, Allah SWT maha kaya, Allah SWT maha agung, Allah SWT maha lembut, Allah SWT maha pemberi, Allah SWT maha dermawan. Allah lah yang paling tahu seperti apa yang paling layak untuk kita. Berapa ganjaran yang sepatutnya untuk kita. Seperti apa yang layak untuk menjadi penghibur dan hubungan kasih sayangnya kepada kita. Allah yang paling tahu. Hatinya bukan saja tidak memperhatikan upah dari manusia. Bahkan ia juga tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada Allah. Karena sesungguhnya kita faham Allah yang lebih mengetahui kita. Makanya di dalam surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa-apa yang kamu benci itu sesungguhnya amat baik akibatnya untuk kamu. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu akibatnya amat buruk untukmu. Karena Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak memiliki pengetahuan mengenainya. Kekuatan untuk mengingati Allah SWT dan berserah diri kepadanya itu merupakan upah yang sangat agung yang tidak perlu lagi menuntut upah-upah yang lain. Kalau sekiranya Allah memberi anugerah kita untuk senantiasa berhubungan dengan Allah, senantiasa melaksanakan syariat-syariat Allah, memberikan hidayah dengan curahan nikmatnya sehingga kita senantiasa melaksanakan ingin berbuat yang terbaik kepada Allah SWT. Itu merupakan upah yang lebih agung, upah keimanan, upah ganjaran yang luar biasa. Apalagi jika dengan demikian Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu sudah menyediakan surga kepada kita. Di mana surga tidak diletakkan di dunia, tapi surga diletakkan di akhirat. Kenapa? Karena balasan yang agung tidak akan mampu ditampung oleh dunia. Oleh karena itu disediakan dalam alam tersendiri yang disiapkan oleh Allah SWT untuk mereka, yaitu orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, insya Allah. Amin. Allahumma amin. Hamba yang zikirnya sudah larut ke dalam penyerahan, segala urusan hidupnya diurus oleh Tuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa. Ya Allah, hanya rahmat engkaulah yang hamba tuju, yang hamba kehendaki, yang hamba cari. Oleh karena itu jangan bebankan kepada diriku sendiri paling sekejap mata pun untuk mencarinya. Tetapi perbaikilah segala urusanku semuanya ya Allah. Karena sesungguhnya tidak Tuhan yang layak disembah kecuali hanyalah engkau. Orang yang seperti ini adalah umpama bayi yang baru lahir. Senantiasa dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh ibunya. Perumpamaannya demikian. Dia seumpama bayi yang tidak memerlukan apa, dibolak-balikan, dimandikan dan sebagainya. Oleh siapa? Oleh ibunya. Bagi mukmin yang sedemikian, serahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Biar Allah yang mengurusnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan, "Man kanat fid dunya hammahu, farraqa lahu amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa ma yu'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhirah hammahu, jama'a lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang artinya, barang sesiapa yang menjadikan dunia sebagai kecintaannya, maka akan dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Dan kemudian akan dijadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dan akan didatangkan kepadanya dunia sekedar apa yang telah ditentukan untuknya. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai kesenangannya, sebagai kebanggaannya, sebagai tujuan dalam hidupnya, maka Allah akan kumpulkan urusan-urusannya. Dan Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Dan kemudian Allah akan perintahkan dunia untuk mendatanginya dengan menunduk. Pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi apa saja yang mampu dilakukan oleh makhluk. Hamba di mana Allah SWT masukkan ke dalam daerah pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungannya
Itulah yang dimaksud dengan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hamba yang dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari lupa kepadanya, durhaka kepadanya, hilang ketergantungan kepadanya, dan juga dari gangguan makhluk-makhluknya. Untuk senantiasa mengingati Allah, senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa berhubungan baik secara batin dan juga amaliyah kehidupan jasadiah lahiriahnya dengan Allah Subhanahu. Dan kemudian dia akan dilindungi dari gangguan-gangguan makhluk. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menceritakan kepada kita di antara sahabat-sahabat, walaupun mereka bukan nabi, walaupun mereka bukan rasul, tetapi mereka mendapatkan penjagaan, pemeliharaan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu. Sehingga dengan demikian mereka senantiasa beramal dengan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kepada kita hal yang demikian, mencurahkan keimanan, mencurahkan ketakwaan, mencurahkan yang sesuai dan patut untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan pula kita dikumpulkan sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridhanya dan kemudian dikumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.